استغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أرواح جميع مشايخنا ووالدينا وأموالنا وأزواجنا وذرياتنا، خصوصا صاحب الكتاب شيخ عمر بن أحمد برجاء وصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالقبول. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وصحبه أهل الصدق والكرامات. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Yang saya muliakan para habaib, para syarifah dimanapun berada, para alim ulama, guru-guru agama, orang tua kita, keluarga kita, hadirin hadirat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada antum semuanya, wabil khusus guru kita, Guru Husain. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan dalam dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa kembali dikumpulkan di sini, yaitu dalam rutinan kita pembacaan Maulid Simtud Durar. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sedikit kita menyempurnakan majelis pada malam hari ini. Kita lanjutkan pelajaran kita halaman yang ke-10, pasal yang ketiga. At-tilmizul mahbub, artinya seorang murid yang dicintai oleh gurunya. Kana ba'dul asatizati yuhibbu ahada talamizatihi aksaru min zumalaihi. Dikisahkan ada sebagian guru-guru itu mencintai oleh guru-guru akan salah satu daripada muridnya. Aksaru min zumalaihi itu lebih banyak daripada teman-temannya yang lain. Artinya ada guru itu pasti mempunyai murid yang lebih disukainya daripada murid-murid yang lain. Ada salah satu daripada muridnya yang disukai oleh guru tersebut. Fata'ajjabu min dzalik. Maka teman-teman yang lain ini terheran daripada hal yang demikian itu. Kenapa si guru tadi ini lebih suka kepada murid yang satu ini? Si teman-teman yang lain merasa heran. Kalau bahasa kitanya cemburu, tapi cemburunya di sini cemburunya bukan cemburu dengki, tapi cemburu yang baik. Waqalu, kemudian mereka mempertanyakan kepada guru tadi. Li ayyi syai'in yuhibbu ustazuna hadza tilmizu aktsara minna. Atas sebab apa guru kita ini mencintai satu murid lebih besar cintanya daripada kita. Kemudian fa'aradal ustadzu an yuzhira lahumus sababa fi dzalik. Maka menginginkan oleh gurunya tadi untuk menjelaskan kepada mereka akan sebab-sebab kenapa jadi satu murid ini lebih dicintai oleh guru tadi.
Fa'a'ta kulla wahidin minhum dajajah. Jadi beliau menjelaskan kepada para muridnya dengan mencontohkan ini. Fa'a'ta kulla wahidin minhum dajajah. Maka memberi oleh guru tadi masing-masing daripada muridnya dajajah, 1 ekor ayam. Jadi si guru memberikan kepada semua muridnya tadi 1 ekor ayam. Waqala, kemudian berkata gurunya, liyan faridu kullu wahidin minkum fi makan. Setelah gurunya tadi memberikan ayam, 1 ekor ayam, kemudian silahkan menyendiri oleh tiap-tiap kalian di 1 tempat. Setelah diberi ayam kepada 1 muridnya, semua muridnya tadi 1 ayam, kemudian disuruh menyendiri di suatu tempat. Wal yazbahid dajajah haitsu la yarahu ahad. Kemudian disuruh menyembelih akan ayam tadi dengan catatan tidak dilihat oleh salah seorang jua pun. Nah, jadi si guru tadi memerintahkan muridnya untuk menyembelih 1 ekor ayam, tapi dengan catatan tidak boleh dilihat oleh salah seorang jua pun. Tidak ada yang boleh lihat. Jadi ada yang ke gunung, ada yang ke hutan, macam-macam pokoknya. Yang penting jangan sampai kelihatan orang. Menyembelihnya jangan sampai kelihatan orang. Famtasalat talamizu amral ustadi. Kemudian murid tadi memenuhi perintah gurunya. Akhirnya muridnya tadi pergi masing-masing untuk menyembelih ayam tadi. Illa dzalikat tilmizal wahid. Nah, kecuali yang murid yang satu tadi yang dicintai oleh gurunya tadi. Yang dicintai oleh gurunya tadi itu tidak menyembelih 1 ekor ayam tadi. Fa innahu raddad dajajata. Maka si murid yang dicintai oleh gurunya tadi mengembalikan ayamnya. Faqala lahu ustadzuhu, maka gurunya tadi bertanya kepada si murid tadi, malaka lam tazbah dajajataka kama zabah ashabuka. Kenapa engkau belum menyembelih ayam sebagaimana telah menyembelih oleh sahabat-sahabat engkau? Ditanya oleh gurunya. Guru nanya kepada seorang murid yang dicintai tadi, kenapa engkau tidak menyembelih sebagaimana teman-teman engkau menyembelih ayam? Faqala, kemudian berkata si murid tadi, li'anni lam akdir an farida fi makanin, karena sesungguhnya aku tidak mampu untuk menyendiri di suatu tempat. Jawaban si anak tadi, aku tidak mampu untuk menyendiri di suatu tempat. Unzuru ila hadzal tilmiz. Nah, perhatikanlah oleh kalian daripada ini murid, yakhafullah, dia takut kepada Allah. Artinya apa? Tidak mungkin kita ini sendiri. Allah ada. Nah, ini maksudnya. Allah ada, tidak mungkin kita sendiri. Walaupun kita memang hakikatnya sendiri, tapi Allah tetap ada. Wala yansahu fi ayyi makanin, dan tidak lupa kepada dimanapun dia berada. Artinya dimanapun dia berada, Allah selalu ada. Falihadza ahbabtuhu aktsara minkum. Nah, oleh sebab itu aku sangat mencintai murid yang satu ini daripada kalian. Jadi ini alasan guru tadi kenapa si guru tadi lebih suka kepada satu murid yang ini, karena si murid ini tadi dia selalu yakhafullah, takut kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Wala syakka annahu idza kabira yakunu minas sholihin, dan tidak diragukan lagi bahwasannya si murid yang dicintai gurunya tadi
apabila dia sudah dewasa dia akan menjadi seorang yang soleh, al-muti'in li rabbihim, yang selalu taat kepada Tuhannya, fi kulli hinin, di dalam keadaan apapun. Jadi di dalam keadaan apapun selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya kalau kita mau disayangi oleh guru kita, diantaranya kita harus ingat kepada Allah. Perbanyak berzikir, perbanyak bersolawat. Kalau misalnya mulut kita tidak berzikir, mulut kita tidak bersolawat, paling tidak hati kita ingat kepada Allah. Tapi jangan sampai kita mencari perhatian kepada guru. Jangan sampai. Jadi tujuan kita itu supaya guru kita ini ingat sama kita. Mudah-mudahan guru kita mendoakan kita. Jadi itu tujuannya, supaya guru kita mendoakan kita. Dan di dalam menuntut ilmu itu juga tidak harus pintar. Di dalam menuntut ilmu tidak harus pintar. Yang kita cari itu adalah ridho seorang guru, agar mendapatkan keberkahan ketika menuntut ilmu. Bagaimana caranya? Dengan cara kita berakhlak dan beradab ketika menuntut ilmu. Jadi pintar itu nomor 2. Yang pertama adalah akhlak dan adab kita. Tapi lebih bagus lagi kita sudah beradab, pintar lagi lebih bagus lagi. Ada kisah pada zaman dahulu, Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau ini adalah ayahnya Habib Salim Syatiri. Jadi Habib Abdullah ini adalah seorang ulama yang besar, ulama yang terkenal pada zamannya. Sampai sekarang masih riwayat beliau masih selalu kita dengar daripada manakib beliau. Habib Abdullah bin Umar Syatiri, beliau ini mempunyai satu murid. Satu muridnya ini alim luar biasa, pintarnya luar biasa. Semua pelajaran semuanya dikuasai oleh satu murid beliau tadi ini. Saking pintarnya, ketika belajar dia selalu duduk di depan. Dia merasa bahwa ilmunya tadi itu tinggi, sehingga merasa bahwa ilmunya setingkat dengan gurunya Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Muncul keangkuhan, kesombongan di dalam si murid tadi. Muncul rasa sombong di dalam diri si murid tadi. Singkat cerita, kemudian kita panggil murid ini tadi Fulan. Kita panggil Fulan saja. Tidak kita sebutkan namanya karena ini kisah nyata. Jadi si Fulan ketika itu diundang di dalam acara majelis, diundang untuk tausiah di Mukolla, nama tempatnya Mukolla. Mukolla ini kalau dari Tarim ke Mukolla cukup jauh. Dia diundang tausiah ke Mukolla. Kemudian dia berangkat ke Mukolla. Pas itu Habib Abdullah bin Umar Syatiri ketika itu belajaran di kelas. Beliau belajaran di kelas, rupanya Habib Abdullah ini bertanya kepada murid-muridnya, kemana si Fulan tadi ini, kok tidak hadir di dalam kelas? Bertanya Habib Abdullah. Kemudian dijawab oleh salah satu muridnya, dia pergi ke Mukolla Habib. Kata si murid tadi, dalam rangka apa pergi ke Mukolla? Ditanya Habib. Katanya dia mau diundang untuk mengisi tausiah di satu majelis di Mukolla, katanya. Ajib, kata Habib Abdullah tadi, lam ya'zani, tidak izin kepadaku, kata Habib Abdullah tadi. Baru apa kata Habib Abdullah? Baiklah, kalau dia tidak izin kepadaku, biarkan dia berangkat ke Mukolla. Dia berangkat bersama jasadnya ke Mukolla, tapi ilmunya tetap di sini.
ilmunya tetap di pondok. Biar aja dia berangkat ke mukolla untuk dakwah, tapi ilmunya tetap di sini, tetap di pondok. Nah, kata Habib Abdullah. Singkat cerita, kemudian ketika si fulan tadi berceramah, assalamualaikum, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, masuk ke isinya, tidak ada yang bisa, tidak bisa ngomong, dia bingung mau ngomong apa. Semua yang ada di kepalanya hilang, semua yang ada di otaknya semuanya hilang, bingung, nangis dia di dalam hatinya. Ainal ilm, katanya, di mana ilmuku? Sedikit pun tidak bisa aku keluarkan, semuanya hilang seketika itu. Akhirnya dia nangis. Nah, kemudian apa yang terjadi? Karena dia durhaka kepada gurunya, karena tidak izin kepada gurunya, karena dia angkuh, sombong, akhirnya yang awalnya jadi seorang ulama akhirnya menjadi tukang arang sampai dia meninggal. Wa'iyadzubillah. Jadi ini contoh bagaimana supaya kita beradab kepada guru kita. Jangan sama sekali kita meremehkan guru kita. Walaupun guru tadi umpamanya tidak bisa berceramah, tapi belum tentu ketika dia di rumahnya bagaimana dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipandang ceramahnya. Orang pintar banyak, orang yang pintar berceramah banyak, tapi yang dipandang hakikatnya dengan Allah, bagaimana dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.